Betty Bersinger bersama putri kecilnya berjalan keluar untuk memperbaiki sepatu. Bersinger memperhatikan sesuatu yang terlihat dari balik semak. Awalnya, ia mengira itu adalah manekin. Namun betapa kagetnya ia saat mengetahui itu adalah potongan tubuh manusia. Halo guys, aku Cikal and welcome back to my channel. Di antara banyak kasus pembunuhan yang terjadi di dunia, pembunuhan Elizabeth Short adalah salah satu pembunuhan yang sangat terkenal. Kasus pembunuhan Elizabeth Short bahkan menyamai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh berantai. Lalu, mengapa kasus pembunuhan ini bisa sangat begitu amat menarik perhatian? Siapa sebenarnya Elizabeth Short? Jadi Elizabeth Short ini lahir di Massachusetts pada tanggal 29 Juli tahun 1924 dari pasangan Phoebe dan Cleo Short. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang kurang harmonis menyebabkan Elizabeth tumbuh sebagai anak pembangkang. Bahkan di usia yang masih sangat muda, ia memutuskan untuk pergi ke Hollywood untuk mengejar mimpinya menjadi seorang bintang. Walaupun ditentang sang ibu yang lebih suka putrinya tinggal di rumah, kehidupan Elizabeth di Hollywood rupanya sangat glamor. Ia yang memang telah memiliki kecantikan alami membuat banyak pria jatuh hati padanya. Elizabeth memang terkenal cantik dan memiliki rambut yang hitam. Saat itu tengah booming sebuah film bertajuk The Blue Dahlia. Teman-temannya pun mulai menjuluki Elizabeth Short sebagai The Black Dahlia. Elizabeth Short gemar hura-hura dan keluar masuk klub malam. Ia bahkan memiliki banyak kenalan dari kalangan atas Hollywood. Namun, kebiasaan Elizabeth mulai berubah tatkala ia jatuh cinta pada seorang pemuda berpangkat mayor bernama Matt Gordon. Namun sayangnya Gordon tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat saat sedang bertugas. Elizabeth Short kemudian dekat dengan seorang pemuda bernama Joseph Gordon Viking, seorang letnan angkatan udara. Namun hubungan itu tidak berjalan mulus karena rupanya Elizabeth juga kerap ketahuan bersama pria lainnya. Beberapa bulan sebelum ditemukan tewas terbunuh, Elizabeth Short kerap berpindah-pindah tempat tinggal, mulai dari hotel, apartemen, rumah pribadi, hingga rumah kos di kawasan California Selatan. Diketahui bahkan Elizabeth tidak memiliki uang untuk membayar sewa penginapan karena ia sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Elizabeth hidup berpindah-pindah dengan pria-pria asing yang berganti-ganti hingga akhirnya ia ditemukan tewas. Mengenaskan. Mayat Elizabeth Short pertama kali ditemukan oleh Betty Bersinger yang melewati kawasan lahan kosong di Landmark Park. Segera setelah penemuan mayat, dua orang petugas kepolisian yaitu Frank Perkins dan Will Fitzgerald tiba di lokasi kejadian. Polisi yang awal mulanya mengira ini hanyalah kasus pembunuhan biasa, terkejut bukan main saat menemukan kondisi mayat yang begitu mengerikan. Mayat itu telah terbelah di bagian perut hingga menjadi dua bagian. Seluruh bagian mayatnya terdapat luka lecet dan juga robek. Mulutnya juga telah disobek dari kiri dan kanan hingga hampir mencapai ke bagian telinga. Membuat seperti sebuah senyuman mengerikan. Pada bagian leher, tangan, dan kakinya terdapat bekas jeratan tali. Anehnya di lokasi kejadian sama sekali tidak ditemukan adanya darah yang berceceran. Polisi pun menyimpulkan bahwa mayat Elizabeth Short telah dimutilasi dan dibersihkan di suatu tempat. Sebelum terbunuh, kuat dugaan bahwa ia sempat pula mengalami penyekapan dan juga penyiksaan.
Kasus pembunuhan mengerikan Elizabeth Short kemudian menjadi perhatian khusus polisi. 2 orang detektif diturunkan untuk menyelidiki kasus ini. Mereka adalah detektif Harry Hansen dan Finis Brown. Kasus pembunuhan yang kerap juga disebut The Black Dahlia Murder Case kemudian mulai menyebar melalui media. Saat melakukan investigasi, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai pembunuh Elizabeth. Tentunya untuk tujuan popularitas dan sensasi yang tidak pernah terbukti. Hingga pada suatu hari sebuah paket misterius yang diduga berasal dari pembunuh Elizabeth datang ke kantor berita harian Los Angeles Examiner. Paket misterius itu berisi sebuah catatan dari potongan-potongan huruf bertuliskan, "Ini adalah barang-barang kepunyaan Dahlia. Surat akan menyusul." Paket tersebut juga berisikan foto-foto Beth, akte kelahirannya, kartu nama, kartu jaminan sosial, namun tidak ditemukan adanya sidik jari pada barang-barang tersebut. Tidak ditemukannya banyak barang bukti yang berarti membuat pemecahan kasus pembunuhan disertai mutilasi ini menemui jalan yang buntu. Pihak kepolisian harus berusaha ekstra keras untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik kasus pembunuhan ini. Meskipun banyak sekali orang-orang yang datang ke polisian dan mengaku-ngaku sebagai pembunuh Elizabeth Short, namun polisi menemukan beberapa orang yang dicurigai sebagai tersangka. Robert Manley alias Red adalah orang terakhir yang terlihat bersama Elizabeth Short. Pria 25 tahun dengan rambut merah menyala itu menemukan Elizabeth di sebuah bioskop. Merasa kasihan, Red pun kemudian memberinya tumpangan tempat tinggal di sebuah motel. Ia awalnya dituduh sebagai pembunuh Elizabeth, namun kemudian tidak terbukti setelah menjalani tes kebohongan. Selanjutnya ada Mark Hansen. Mark Hansen adalah pemilik sebuah klub malam dan teater tempat Elizabeth bernaung bersama sejumlah artis. Mark yang telah berusia 50 tahun tersebut memberi penginapan gratis untuk para wanita yang bekerja untuknya. Mark juga diketahui menyimpan ketertarikan pada Elizabeth yang sempat tinggal di rumahnya selama beberapa bulan pada tahun 1946. Selanjutnya ada Walter Alonzo Bailey. Walter Alonzo Bailey adalah seorang ahli bedah yang tinggal hanya beberapa blok dari tempat di mana Elizabeth Short ditemukan tewas termutilasi. Menurut beberapa teori mengatakan bahwa pembunuh Elizabeth pastilah seorang dengan kemampuan membedah yang sangat baik, melihat dari mutilasi mayatnya yang sangat rapi. Namun Bailey sendiri diketahui tidak memiliki catatan kriminal serta tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Elizabeth Short sebelumnya. Selanjutnya ada George Hodel. George Hodel adalah seorang pensiunan LAPD yang terkenal karena bukunya yang berjudul Avengers Black Dahlia. Dalam bukunya tersebut ia menyebutkan bahwa ayahnya sangat kejam dan pernah memperkosa putrinya. Hodel mempublikasikan pula sebuah album foto berisi 2 wanita berambut gelap yang diyakini sebagai Elizabeth Short. Selanjutnya ada Arnold Smith. Pada suatu hari di tahun 1981, seorang detektif LAPD bernama John menerima kedatangan seorang pria yang bernama Arnold Smith. Arnold Smith membawa sebuah rekaman pengakuan pembunuhan terhadap Elizabeth Short serta barang-barang pribadi milik Elizabeth Short. Arnold Smith menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan rekannya yang bernama Al Morrison yang diduga adalah pembunuh Black Dahlia. Detektif John mencurigai dan menduga bahwa Arnold Smith dan Al Morrison adalah orang yang sama. Namun saat akan dimintai keterangan lebih jauh, Arnold Smith justru ditemukan terbunuh di kamarnya di Holland Hotel dengan kondisi terbakar habis bersama dengan dokumen-dokumen milik Elizabeth Short. Meskipun dicurigai bahwa Arnold Smith telah dibunuh oleh seseorang, namun tidak ditemukan bukti yang mengarah ke sana. Meskipun telah banyak petunjuk serta teori terus bermunculan, namun tetap saja kasus pembunuhan The Black Dahlia ini tidak pernah dapat terungkap.
Bahkan setelah hampir 70 tahun berlalu, kasus ini terus menjadi misteri yang menggoda para penelitian dan detektif independen untuk membuka tirai misteri yang menyelimutinya. Dari berbagai konspirasi yang ada, aku mau dengar dari kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus menurut kalian juga siapa yang pembunuh Elizabeth Short sebenarnya dari nama-nama yang udah aku sebutin tadi. Gak bosan-bosan aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Aku juga masih nungguin ide-ide video selanjutnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nextnya aku bakal bahas apa. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.